Halo guys, bertemu lagi dengan Mimin Cantik di channel Cupu Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Muhabbatain. Muhabbatain dalam bahasa Indonesia berarti kisah cinta. Film ini dirilis tahun 2000. Sudah cukup lama nih, tapi Mimin masih suka dengan film yang satu ini. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan kopi dan bantal kesayangan kalian untuk rebahan ya guys. Hehehe. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah stasiun kereta api. Di sana ada seorang pemuda bernama Samir Sharma yang sedang duduk sendirian. Tak lama berselang, kereta pun datang. Lalu, ada seorang pria yang turun dari kereta tersebut. Pria itu bernama Karan Chaudhry. Lalu, Karan menghampiri Samir untuk bertanya, apa dia mau ke kampus Gurukul? Samir menjawab, iya, betul. Dan mereka berkenalan. Tak lama kemudian, kereta kembali datang. Seorang pria turun dari kereta dan pria itu bernama Vicky. Vicky menghampiri Samir dan Karan yang ternyata mempunyai tujuan yang sama. Dan mereka bertiga berkenalan. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan membawa mereka ke persahabatan sejati. Keesokan harinya, mereka bertiga menuju kampus Gurukul. Setibanya di kampus, mereka langsung menuju ke kamar mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar sebuah suara dari luar. Setelah membuka jendela, ada seorang pria tua yang berdiri di tepi danau. Ia sedang menikmati pemandangan pagi hari sambil menunggu matahari terbit. Dan pria itu adalah sang rektor dari kampus Gurukul yang bernama Narayan Shankar. Kemudian tiba waktu apel pagi untuk mahasiswa baru dengan para dosen kampus. Lalu Pak Narayan mengatakan bahwa tradisi, hormat, dan disiplin adalah 3 pilar dari Gurukul. प्रतिष्ठा ये इस गुरुकुल के 3 Itu adalah nilai-nilai yang akan membentuk masa depan para mahasiswa, dan itu adalah peraturan wajib di Gurukul. Jika ada yang melanggar, maka akan langsung dikeluarkan dari kampus. Dan parahnya, siapapun yang keluar dari Gurukul tidak akan diterima di universitas manapun. Jika ada yang tidak setuju dengan peraturan ini, maka dipersilahkan untuk meninggalkan kampus saat ini juga. Namun, jika mereka menyetujuinya, maka gerbang dan dunia luar akan tertutup. Di akhir pidato, Narayan meminta semua mahasiswa memejamkan mata, lalu berpikir dan membuat keputusannya. Dan inilah awal cerita dimulai. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Terlihat para mahasiswa menjalani proses belajar mereka. Saat berada di kamar, Vicky menemukan foto Samir dengan seorang gadis. Samir yang mengetahui itu berusaha merebut kembali foto tersebut. Lalu Vicky dan Karan bertanya, siapa gadis tersebut? Samir menjawab gadis itu bernama Sanjana yang merupakan temannya waktu kecil. Namun, sekarang mereka berpisah karena ayahnya dipindah tugaskan dan itu hari terakhir Samir melihat Sanjana. Namun, Samir mendengar bahwa Sanjana mungkin berada di kota ini. Lalu Vicky bertanya, apakah Samir tahu alamatnya? Samir menjawab bahwa dia tidak mau mencarinya, kecuali takdir yang mempertemukannya. Keesokan harinya, Vicky yang sedang berangkat ke kampus melihat seorang wanita yang mencuri apel di pekarangan kampus. Vicky berlari untuk menangkap gadis itu, sampai jas yang dikenakan gadis itu terlepas. Gadis itu bernama Ishika yang merupakan mahasiswi dari kampus sebelah. Vicky terlihat menyukai Ishika sejak pandangan pertama, lalu Ishika berhasil kabur.
Di sisi lain, Samir sedang belanja di sebuah pasar bersama temannya. Saat hendak membeli air mineral, Samir berjalan sambil mantengin fotonya bersama Sanjana. Dan tiba-tiba ia mendengar suara wanita yang tidak asing baginya. Wanita itu sedang menawar gelang. Samir pun mendekati wanita itu. Dan ya, wanita itu adalah Sanjana. Sanjana terkejut melihat Samir. Setelah sekian lama tidak bertemu, Sanjana pun sangat senang dan mengajak Samir datang ke rumahnya. Namun karena masih ada jam kuliah, Samir menolak dan berjanji akan berkunjung di hari Minggu. Di malam harinya, Karan pergi ke stasiun dengan tujuan menjemput dosen di kampusnya. Karan melihat ada gadis di seberang jalan, dan ia bertanya pada pria tua di sana. Siapa gadis itu? Pria itu menjawab, dia bernama Kiran. Wah, udah kayak takdir des. Yang cowok Karan, yang cewek Kiran. Kiran sering datang ke stasiun itu. Tak lama berselang, kereta pun datang. Karan menjemput dosen yang membawakan kopernya. Sesampainya di rumah, ketiga sahabat saling curhat satu sama lain soal kejadian mereka masing-masing hari ini. Lalu Vicky memutuskan besok akan datang ke kampus sebelah untuk mencari tahu tentang Ishika. Samir pun demikian, ia akan lebih dekat dengan Sanjana mulai sekarang dan bukan hanya sekedar teman. Namun berbeda dengan temannya, Karan tidak akan mencari tahu tentang Kiran karena dia tahu dengan peraturan gurukul yang akan mengeluarkan siapapun yang melanggar peraturan tersebut. Karan menceritakan bahwa dulu ada mahasiswa yang pintar yang sangat dibanggakan oleh gurukul. Namun, mahasiswa tersebut melanggar peraturan gurukul dengan jatuh cinta pada seorang wanita. Dan wanita itu adalah anak perempuan Narayan sendiri. Mahasiswa itu lalu dikeluarkan dari kampus tanpa bertemu dengan Narayan. Setelah itu, Putri Narayan frustasi dan bunuh diri karena cintanya tidak direstui oleh ayahnya. Semua orang mengira Narayan akan berubah karena kejadian itu. Namun, justru malah membuat Narayan semakin keras kepala. Samir dan Vicky yang mendengarkan cerita dari Karan langsung mengurungkan niatnya dan berharap suatu saat ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka dari Narayan. Keesokan harinya, Narayan yang sedang berjalan menuju kantornya, tiba-tiba dia mendengar suara biola dan spontan dia langsung mencari sumber suara biola tersebut. Ternyata yang memainkan biola adalah pria yang bernama Raj Aryan. Lalu Narayan bertanya kenapa dia bermain biola. Raj menjawab bahwa ada anak kecil datang dan memintanya bermain. Namun Narayan tidak menyukainya karena suara musiknya akan mengganggu konsentrasi murid-muridnya. Ternyata Raj adalah guru musik yang akan melamar di gurukul. Narayan bertanya, kenapa dia ingin mengajar di gurukul? Padahal dia tahu di gurukul tidak pernah ada pelajaran musik dan dia juga ditawari di 3 universitas lain. Tapi malah memilih jauh-jauh ke gurukul untuk melamar. Raj menjawab, ia mendengar bahwa Narayan tidak mungkin menerimanya, namun Raj justru tertantang untuk hal itu. Bahkan Narayan pun suka tantangan. Raj menambahkan bahwa setiap murid dipusingkan dengan semua bukunya setiap hari. Musik akan memulihkan mereka dan membuat mereka semangat lagi. Mendengar kepercayaan diri Raj, Narayan pun memberinya satu kesempatan. Jika Raj menemukan cukup banyak mahasiswa yang mau belajar musik setelah jam pelajaran, maka dia akan diterima. Tapi jika tidak, Raj harus pergi dari sana. Raj pun sangat senang mendapat tantangan dari Narayan. Ia pun langsung mempersiapkan tempat untuk mencari murid yang ingin belajar musik. Tidak lama kemudian, bel berbunyi dan semua mahasiswa akan segera keluar. Raj pun mulai memainkan biolanya. Samir, Vicky, Karan, dan beberapa siswa lainnya kagum dan langsung menghampiri Raj. Dan akhirnya Raj diterima mengajar di gurukul. Lalu Narayan menjelaskan peraturan yang ada di kampus bahwa tradisi, hormat, dan disiplin adalah peraturan yang tidak pernah dilanggar selama 25 tahun.
Narayan menambahkan dia tidak suka adanya perubahan dalam bentuk apapun. Raj akan diberi ruangan khusus untuk kelasnya dan Raj pun diberikan kontraknya. Mulai hari ini, ia menjadi bagian dari Gurukul. Keesokan harinya Raj kembali mengajar. Ia menjelaskan bahwa cinta dan musik saling berhubungan erat karena keduanya berasal dari hati dan cara kerja keduanya tergantung dari hati. Jika kau mencintai seseorang, maka pergi dan katakanlah, jangan khawatir apakah dia akan menerimanya atau tidak. Sama halnya jika kau ingin memainkan alat musik, langsung ambil dan mainkan saja. Jangan takut bagus atau jelek. Dengarkan isi hatimu dan lakukan apa yang dikatakannya. Raj mengumpamakan jika seorang gadis ada di depan gerbang yang sudah menunggu, maka temuilah dia. Jangan membuatnya menunggu lama. Temui gadis yang kalian cintai dan hancurkan gerbang yang tertutup itu. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berlari mendobrak gerbang itu. Semua murid bersorak senang. Esok harinya Samir dimarahi oleh Narayan karena di luar kampus ia bekerja di sebuah toko minuman. Namun Samir dibantu oleh Raj untuk meyakinkan Narayan. Di tempat lain Vicky datang ke tempat Ishika dan menyamar menjadi sepupunya. Lalu Vicky meminta Ishika memeluknya. Ishika menolak, namun Vicky mengancam akan memberitahu Ibu Monica kalau Ishika sudah mencuri apel tempo hari. Ishika lalu memeluk Vicky. Skin berpindah ke Karan yang sedang berada di rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di sana dia diobati oleh Kiran. Lalu Kiran bertanya kenapa lukanya selalu di tempat yang sama. Karan menjawab, aku tidak tahu. Mungkin pikiranku sedikit kabur akhir-akhir ini. Setelah selesai diobati, Karan bertanya pada Kiran bahwa malam itu ia melihatnya berdiri sendiri di stasiun. Siapa yang Kiran tunggu? Lalu Kiran menjawab, kamu melihat gadis berdiri di stasiun, tapi kamu tidak melihat gaun pengantin merahnya. Dan aku sudah menunggu suamiku. Lalu Kiran pergi. Mendengar hal itu, Karan kaget karena tidak menyangka gadis yang dicintainya sudah bersuami. Di sisi lain, Samir juga patah hati karena gadis yang dicintainya sudah punya kekasih yang bernama Deepak. Samir yang tadinya mau menyatakan cintanya justru Sanjana mengenalkan Deepak pada Samir. Samir yang berusaha strong memberikan bunga mawar kuning yang berarti persahabatan. Di malam harinya, Samir curhat pada Vicky dan Karan. Samir mengatakan ia akan melupakan Sanjana. Namun Raj datang dan menyemangati Samir untuk tidak menyerah dengan cintanya karena gadis yang dicintainya mencintai orang lain. Raj mengatakan kalau Samir masih beruntung bisa melihat dan mendengar senyum dan tawa orang yang dicintai. Sedangkan Raj tidak bisa melakukan hal itu karena gadis yang dicintainya sudah meninggal. Raj menambahkan jika saat kita tidak berhenti hidup, mengapa kita harus berhenti mencintai? Dan bel pun berbunyi, bertanda semua siswa harus segera tidur. Lalu mereka pergi. Raj lalu memejamkan mata dan mulai halu bertemu dengan kekasihnya. Keesokan harinya Ishika menampar Vicky, karena waktu itu Vicky memaksa Ishika memeluknya. Ishika menegaskan jangan pernah mempermainkan gadis sepertinya. Lain kali sebelum membodohi seorang gadis, ingatlah dengan tamparan ini. Ketika hendak pergi, Ishika dipanggil Vicky. Vicky berterima kasih sudah mengajarinya memperlakukan wanita. Ini adalah tamparan pertamanya. Vicky hanya melihat sosok wanita cantik di hadapannya. Mendengar hal itu membuat Ishika terdiam. Di malam harinya, Karan mencari info tentang Kiran dari pria tua yang ditemui waktu lalu. Pria tersebut menceritakan bahwa Kiran sebenarnya sudah menikah. Namun setelah menikah, suaminya harus pergi bertugas karena ada ketegangan di perbatasan. Dia seorang pilot angkatan udara dan dia sudah meninggal karena pesawatnya jatuh di perbatasan. Sebenarnya Kiran tahu kalau suaminya sudah meninggal, namun ia menghormati mertuanya karena menurutnya anaknya belum meninggal sebelum melihat mayatnya langsung. Kiran memiliki kakak ipar bernama Nandini, teman satu-satunya Kiran.
Nandini punya anak bernama Ayush. Ayush bak cahaya terang untuk Kiran. Mereka tertawa, menangis, dan berantem bersama. Karan berjanji suatu hari nanti akan membuat Kiran bahagia. Suatu pagi, Narayan seperti biasa menikmati suasana pagi ditemani Raj. Raj meminta izin untuk merayakan festival Holi bersama dengan murid-muridnya. Tapi Narayan tidak memperbolehkan adanya perayaan Holi di kampus Gurukul. Namun, ia mengizinkan mahasiswa yang ingin merayakan festival Holi di luar kampus Gurukul. Lalu Raj mengoleskan tika pada kening Narayan sebagai orang tertua di kampus Gurukul. Narayan sedikit terharu. Lalu Raj kembali mulai halu akan kedatangan kekasihnya yang mengucapkan Selamat Hari Holi. Keesokan harinya, Vicky melihat Ishika duduk di halaman kampus. Lalu Vicky menghampirinya. Ternyata Ishika memang sudah menunggu Vicky untuk meminta maaf padanya karena sudah menampar Vicky tempo hari. Ishika meminta maaf. Ishika meminta Vicky menamparnya agar impas. Namun, Vicky tidak mau melakukannya. Di tempat lain, Karan menemui Kiran. Saat Kiran selesai beribadah, Karan mengatakan bahwa dia sudah tahu alasan Kiran selalu pergi ke stasiun. Ia memuji Kiran yang kuat menghadapi semua cobaan yang dihadapinya. Lalu, Karan mengajak Kiran berteman. Kiran menjawab bahwa Karan berlebihan memujinya. Dia tidak sekuat itu. Wanita yang sudah menikah tidak boleh berteman dengan laki-laki. Lalu, Karan meyakinkan Kiran urusan benar atau salah Tuhan yang tahu. Dan mereka pun berkenalan. Keesokan harinya, Raj meminta izin pada Narayan untuk mengadakan pesta kecil bersama murid-muridnya untuk merayakan ulang tahunnya. Narayan pun mengizinkannya. Lalu Raj juga meminta izin untuk mengajak mahasiswi dari kampus sebelah untuk ikut hadir. Namun, Narayan tidak memperbolehkannya karena sampai sekarang tidak pernah ada gadis yang masuk ke Gurukul. Narayan ingin mempertahankan tradisi itu. Malam pun tiba. Meskipun dilarang, tapi Raj tetap mengundang mahasiswi kampus sebelah untuk hadir. Semuanya terlihat sangat senang dan pesta pun dimulai. Tak lama berselang, Ibu Monika datang dan memberitahu waktu berpesta sudah selesai. Namun, Raj dan semua mahasiswi membujuk Ibu Monika untuk tidak menghentikan acara. Dan siapa sangka, Ibu Monika justru ikut berpesta karena melihat kegembiraan di mata murid-muridnya. Dan mereka melanjutkan acara. Namun, saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba Narayan datang yang membuat semua orang cemas dan terdiam. Dan sayang sekali, film harus terhenti sampai di sini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bagaimana nasib Raj? Apa yang akan dilakukan Narayan pada Raj? Nantikan kelanjutannya hanya di channel Cupu Film. Sampai jumpa di part 2 ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya biar tahu update-update terbaru review film dari Cupu Film. See you, bye-bye.